Salatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah. Maaf, Ya, maaf Pak, Mbak Mia, ini kita mute sendiri atau Mbak Mia host? Mute. Nggak bisa, aku nggak bisa nge-mute, aku bukan host. Oke, masing-masing mute ya berarti ya? Iya. Oke, thank you. ya, Mari Pak, monggo Pak. ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita sampai hari ini masih diberi kesempatan untuk berpuasa. Artinya berarti kita masih diberi kehidupan, diberi kesehatan, dan diberi fasilitas hidup dengan yang insya Allah kita semuanya ini tidak kurang fasilitas kehidupan kita. Dan bahkan sebagian dari kita fasilitas yang diberikan oleh Allah itu lebih daripada cukup. Karena itu kita bersyukur, mudah-mudahan Allah memberi kita kesempatan tambahan umur lagi minimum sampai dengan akhir bulan dengan keadaan sehat, dengan semangat iman yang kuat sehingga kita bisa berpuasa sampai selesai akhir Ramadan, bahkan bisa meningkatkan ibadah kita terutama di hari-hari terakhir Ramadan. Dan untuk itu kita coba mempelajari apa yang baik kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai rizki. Dan kita membahas bahwa rizki itu semuanya dari Allah. Dan Allah itu maha bijaksana. Allah mengetahui seseorang itu bagusnya rizkinya banyak. Oleh Allah diberi banyak. Allah mengetahui bahwa seseorang itu lebih baik rezekinya pas-pasan saja. Oleh karena itu Allah beri pas-pasan. Dan ada juga orang yang misalnya dia mempunyai tanggungan keluarga. Apakah dia seorang bapak atau dia seorang kakak, dia membantu adik-adiknya dan bahkan orang tuanya, itu Allah mengetahui. Sehingga orang yang semacam itu oleh Allah diberi yang cukup tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang-orang di bawah tanggungannya. Ya, itu saya merasakan dan mengalami sendiri bagaimana Allah itu memberi jatah kepada kita. Saya sudah sering cerita bahwa dulu mulai waktu saya sebelum kuliah sampai pada waktu kuliah saya sambil bekerja, itu penghasilan saya itu alokasinya ya segitu. Kalau misalnya ada yang membantu saya, misalnya orang tua memberi bekal tambahan, maka penghasilan saya yang lain itu menjadi berkurang. Nah, terakhir misalnya saya sudah pensiun, tapi ada anak saya yang masih sekolah. Saya itu tidak segera diberhentikan dari pekerjaan yang sifatnya temporer itu. Padahal pekerjaan saya itu sangat tidak banyak, sangat sedikit. Tapi dipertahankan sehingga saya punya penghasilan. Penghasilan saya hanya berhenti pas saat anak saya selesai kuliah dan wisuda. Itu berarti kan sudah alokasimu cukup ini karena anakmu sudah bisa tidak perlu anakmu tidak butuh lagi biaya yang banyak untuk sekolah. Oleh karena itu kita mesti bersyukur kepada Allah dengan porsi yang kita terima. Kita diberi porsi banyak, alhamdulillah. Banyak ini berarti tugas saya harus membantu siapa. Dan ketika kita pas-pasan, alhamdulillah, saya tidak diberi beban untuk memikirkan yang lain, tapi yang penting untuk diri sendiri. Memikirkan yang lain secara finansial. Secara yang lain itu tetap kita harus memikirkan orang lain. Ya, orang yang normal itu tidak hanya mandiri diri sendiri, tapi bisa menolong orang lain. Kalau orang hidup hanya menolong diri sendiri saja, itu bukan orang yang normal. Karena yang seperti itu biasanya binatang. Binatang itu kan hanya untuk menolong diri sendiri, tapi tidak orang lain. Tapi kalau manusia, itu kapasitasnya
menolong diri sendiri plus menolong orang lain. Nah, oleh karena itu kita mesti memulai sikap kita itu dengan bersyukur kepada Allah terhadap porsi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita coba lihat ayat Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 30. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya kepada yang Dia kehendaki. Nah, penutup ayat ini menarik. Sesungguhnya Dia mengetahui lagi maha melihat akan hambanya. Jadi Allah itu khabiran basira, mengetahui dan melihat. Dengan pengetahuan dan penglihatannya Allah itu, maka Allah memutuskan seseorang itu longgar rezekinya, orang lain itu sempit. Nah, oleh karena itu kita terima apa yang kita terima ini, yang kita hadapi ini. Adapun kalau kita ingin memperluas rezeki kita atau memperbanyak rezeki kita, itu pada hari Ahad kemarin, hari Minggu kemarin kita bahas bagaimana cara kita bisa meningkatkan kapasitas rezeki kita. Jadi kita kalau sekarang ini rezekinya pas-pasan, bisa kok kita itu memperluas lagi atau memperbanyak lagi. Nah, tuntunannya sudah kita bahas pada hari Minggu yang lalu. Lalu pagi ini saya ingin menekankan bahwa kalau kita itu diberi oleh Allah, maka itu artinya tugas. Kita diberi apapun, itu artinya tugas. Dalilnya dulu sudah sering saya kemukakan di surat At-Talaq. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak menugasi seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah beri. Misalnya, ketika kita sholat, kalau kita diberi kemampuan berdiri, ya kita ditugasi sholatnya sambil berdiri. Tapi untuk orang yang tidak diberi kemampuan berdiri, maka ketika sholat dia tidak ditugasi berdiri. Boleh dia sambil duduk. Nah, ketika harta, kita diberi oleh Allah jumlah yang lebih daripada kebutuhan kita, itu berarti tugas. Jadi jangan lalu pura-pura tidak tahu, lalu terus kita keep saja. Enggak, aku ditugasi apa? Kok aku mempunyai penghasilan lebih dari kebutuhan? Nah, oleh karena itu kita selalu menangkap itu sebagai tugas. Nah, sebenarnya tugas ini tidak berat-berat amat karena penugasan dalam hal harta ini masih bersesuaian dengan logika-logika kita. Misalnya gini, pada dasarnya, kita bisa kaya karena ada andil orang miskin. Ya. Kita bisa lebih kaya lagi kalau kita mendapatkan andil dari orang miskin. Misalnya, kalau kita berbisnis, lalu kita menjadi single fighter, kita bekerja sendirian, maka omset kita akan terbatas. Karena kemampuan tenaga kita terbatas, kemampuan waktu kita juga terbatas, dan sebagainya, maka omset kita terbatas. Kalau omset terbatas, maka profitnya juga terbatas. Nah, kalau ingin memperbanyak gimana? Nah, itu Bumia dan kawan-kawan ahlinya di bidang manajemen. Kita bikin aja perusahaan, kita employ orang-orang, kemudian orang-orang itu bekerja untuk kita. Nah, ketika kita mengemploy orang-orang itu kan kita punya perhitungan. Berapa biaya untuk bahan baku, berapa biaya proses, berapa biaya pemasaran dan sebagainya, plus berapa biaya overhead, untuk human resource-nya itu tenaganya berapa biayanya. Nah, itu dihitung biaya semuanya tidak boleh melebihi atau bahkan kalau kita diusahakan kurang daripada semuanya biaya yang kita keluarkan. Artinya human resource yang bekerja kepada kita gaji, kita tahan supaya gajinya itu jangan terlalu besar. Nah, kalau tidak terlalu besar maka ada sisanya itu profitnya untuk kita. Berarti
kekayaan kita sebagai owner perusahaan itu adalah hasil dari andil orang-orang yang kita pekerjakan. Biasanya orang-orang yang kita pekerjakan itu kan orang-orang yang secara ekonomi lebih rendah dibanding kita biasanya. Dan kita kalau ingin efisien, kita mempekerjakan orang-orang yang mau dibayar kecil. Misalnya, kalau kita pekerjaannya banyak membuat laporan di meja terus, kalau berdiri terganggu, kalau jalan-jalan terganggu, kita mesti employ office boy, bikinin kopi, bikinin teh, belikan makanan dan sebagainya. Itu kan berarti kita bisa menjadi produktif dan efisien kalau kita mempekerjakan orang miskin. Nah, singkatnya adalah bahwa di dalam kekayaan kita itu ada porsi yang sebenarnya bagian dari orang-orang miskin. Jadi kalau itu ada bagian-bagian dari orang miskin, kita kembalikan lagi kepada orang miskin itu. Coba kita lihat ayatnya di surat Adz-Dzariyat. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin. Di sini diartikan untuk. Kalau untuk itu seolah-olah kan punya kita lalu terus kita berikan. Li dalam bahasa Arab, li itu bisa berarti untuk, bisa berarti bagi. Ada hak bagi. Lah kalau namanya bagi, ya memang milik mereka. Kalau memang milik mereka, kita berikan. Jadi kalau kita tidak memberikan hak itu, sama dengan kita mencuri sebelum punya mereka itu kita deliver kepadanya. Ini kan mirip-mirip dengan misalnya ada jatah dari pemerintah beras untuk orang miskin atau bantuan likuiditas untuk orang miskin. Lalu itu pembagiannya diserahkan kepada pemerintah daerah sampai di desa, kecamatan dan desa. Kalau di jalan, entah di kecamatan, entah di desa, kemudian diambil oleh pejabatnya, entah sebagian atau seluruhnya, itu kan mencuri. Mencuri harta orang miskin, tapi sebelum diberikan. Nah, orang yang kaya tapi tidak mau membayar zakat, sebenarnya dia mencuri seperti itu. Sebenarnya di rumah kita itu ada harta yang punya orang miskin, tapi tidak kita deliver. Kalau kita pakai, berarti kita mencuri. Orangnya yang kita curi itu tidak merasa karena uangnya atau hartanya itu belum mereka terima. Ya, jadi kita mesti hati-hati. Itu berarti orang yang punya kelebihan tapi tidak mau membayar zakat, itu sama dengan makan api di neraka. Oleh karena itu, perintah Allah ketika menyuruh membayar zakat atau sedekah itu menarik di surat Ar-Rum, ya. Di surat Ar-Rum berikutnya bunyinya fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Fa'ati dzal qurba, maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Nah, yang ini berikanlah hak mereka. Jadi kalau kita memberi kepada mereka, kita nggak usah merasa bahwa itu punyaku, aku kasih kepada dia. Enggak, kita bilang itu memang haknya dia kok. Nah, kalau kita pola pikir kita adalah bahwa aku memberikan ini kepada dia, itu memang haknya dia. Itu rasa di mental kita itu lebih ringan. Lebih ringan daripada kalau kita mengatakan, oh, wah ini duitku sebagian harus aku kasihkan pada dia. Nah, di situ nanti buntutnya secara psikologis akan muncul perasaan aku bisa menjadi makin miskin karena kekayaanku dikurangi. Tapi kalau kita merasa bahwa memang ini mereka punya hak kok. Kalau punya hak ya saya berikan. Jadi kita tidak merasa bahwa bagian kita itu berkurang, enggak begitu. Nah, berikan kepada kerabat yang dekat, wal miskin wa ibnas sabil, dan juga berikan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang stranded, yang tidak bisa pulang kembali ke kampung halaman karena kekurangan bekalnya.
Allah memuji orang yang mau mengeluarkan zakat itu, bahwa dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajha Allah. Hal demikian itu kalau mau menyisihkan untuk mereka itu baik bagi orang yang memang menghendaki ridho Allah, dan mereka itulah orang-orang yang betul-betul beruntung. Kemudian kalau kita memberikan sedekah, tadi kan kita bersedekah itu adalah sebenarnya memberikan milik mereka sendiri. Nah, ini Allah memotivasi kita bahwa kalau kita bersedekah itu sebenarnya menguntungkan kita sendiri kok. Ya. Di surat Al-Baqarah, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Apapun harta yang kalian sedekahkan itu menguntungkan kamu sendiri. Di terjemahan yang kita lihat di layar itu disebutkan pahalanya. Kalau dalam konteks bahasa Arabnya nggak ada kata pahala. Di situ dikatakan fali anfusikum, maka itu menguntungkan dirimu sendiri. Kalau dikatakan menguntungkan dirimu sendiri, itu pengertiannya lebih luas daripada pahalanya untuk kamu sendiri. Kalau pahalanya untuk kamu sendiri, ya sebatas hanya pahala. Padahal menguntungkan itu tidak hanya sebatas pahala, tapi juga di dalam hubungan masyarakat. Kita dalam berhubungan masyarakat, kalau kita rajin bersedekah, itu keuntungannya ada pada diri kita di dalam kehidupan bertetangga. Misalnya yang sederhana, kalau seseorang itu rajin bersedekah, memberi kepada tetangga-tetangga, maka kita nggak usah employ satpam. Itu tetangga-tetangga itu menjadi satpam kita. Mereka akan menjaga kita. Itu social benefit. Jadi saya lebih cenderung mengartikan fali anfusikum itu kembali kepada aslinya, maka itu menguntungkan dirimu sendiri lebih luas daripada pahalanya untuk kamu. Nah, karena itu menguntungkan diri kita sendiri, coba kita pilah-pilah, kita lihat keuntungannya apa saja sih. Antara lain misalnya keuntungan yang bisa kita peroleh, kita bersedekah itu bisa membersihkan jiwa kita. Membersihkan jiwa itu bagaimana? Gini, kalau kita itu sehat secara mental, hidup kita itu tentram. Orang yang tentram itu tidak ada rasa gelisah, nggak ada rasa galau, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih. Kalau seseorang kok bersedih, itu berarti ada penyakit jiwa. Penyakit jiwa itu tentu bergradasi ya, mulai dari yang sangat ringan sampai dengan yang berat. Nah, yang berat itu sudah sampai gila. Kalau saya mengatakan sakit jiwa itu mulai dari yang sangat dasar. Nah, kita beriman dan kita belajar Al-Quran itu, kita usahakan penyakit jiwa sekecil apapun itu sudah kita berantas. Sehingga dengan begitu tidak sempat kita sakit jiwa. Kalau kita tidak sempat sakit jiwa, nggak perlu pengobatan. Banyak orang sudah terlanjur sakit jiwa terus butuh pengobatan. Kalau kita tidak sempat sakit jiwa, nah sedekah itu bisa membersihkan jiwa. Nanti kita bahas contoh-contohnya misalnya ya. Kalimatnya dalam ayatnya itu, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka, orang-orang mukmin, sebagai sedekah. Sedekah itu membersihkan mereka. Nah, ini jangan salah konsep. Banyak orang membersihkan hartanya. Bukan, yang dibersihkan bukan hartanya, tetapi jiwa orang itu. Bahayanya antara lain kalau membersihkan harta, itu nanti orang yang korupsi, duitnya haram, kemudian supaya menjadi bersih, sebagian dari duit haram ini disedekahi, biar sisanya menjadi bersih. Nggak bisa. Duit kalau sudah haram, itu disedekahi pun dia tetap aja haram. Yang disedekahkan pun haram. Orang yang diberi kalau dia tahu bahwa itu dari pencurian,
itu haram, tidak boleh dimakan. Jadi pengertian tutahhiruhum, hum itu mereka. Jadi sedekah itu akan membersihkan mereka. Nah, ini saya menyederhanakan pemahamannya, membersihkan jiwa. Tutahhiruhum membersihkan, tuzakihim menyucikan. Jadi disebut 2 kali, membersihkan dan menyucikan, berarti ini penekanan. Membersihkan jiwa itu gimana sih? Coba, kalau di dalam hati kita itu ada greed, ada rasa rakus, itu sudah penyakit. Rakus itu kan ingin memiliki yang punya orang lain, atau ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya. Orang yang rakus itu latar belakangnya apa sih? Seringkali latar belakangnya karena ketakutan. Aku mumpung menjabat ini, ada kesempatan, aku ambil kekayaan sebanyak-banyaknya untuk cadangan di hari tua saya, atau untuk cadangan anak-anak saya dan sebagainya. Nah, jadi kalau ada rasa rakus, di situ sebenarnya ada penyakit hati, penyakit jiwa, yaitu takut masa depan. Dan kalau namanya rakus, kalau sampai mencuri atau korupsi, itu berarti dia mengambil hak orang lain yang seharusnya itu goes to other people, yang milik orang lain, lalu diambil. Nah, itu akibat dari greed. Penyakit yang lain misalnya kikir. Orang yang kikir itu juga dilatar belakangi penyakit hati, penyakit jiwa. Orang kikir itu khawatir hartanya kurang. Kalau hartanya kurang, nanti takut masa depannya makan apa. Jadi kikir itu dengan kerakusan itu sebenarnya seperti mata uang, uang dengan 2 mata di sebelah satu dan sebelah yang lain. Jadi orang kikir itu biasanya cenderung untuk rakus. Penyakit hati yang lain, orang yang tidak mau bersedekah itu bisa iri. Kalau ada orang lebih kaya dari dia atau mendapatkan rezeki lebih begitu, lalu dia iri, kepengen mendapatkan semacam itu. Itu juga penyakit hati, karena ada ketidakyakinan pada diri sendiri. Penyakit yang lain itu bisa menyebabkan kecurigaan pada orang lain. Orang yang kikir, kepengen kaya, kepengen menumpuk harta banyak, lalu terus kalau ada orang mendapatkan banyak, curiga, dari mana tuh dia? Nah, kecurigaan ini bisa menghasilkan permusuhan. Oleh karena itu, sedekah itu bisa melatih kita untuk membersihkan jiwa kita, sehingga kita tidak dihinggapi rasa takut, rasa sedih. Itu keuntungan yang besar yang kita peroleh dari sedekah. Keuntungan yang lain, kalau kita bersedekah, itu kita memberi bukti di hadapan Allah bahwa kita ketika mengatakan beriman itu tulus. Kita betul-betul beriman kepada Allah. Coba ayat yang kita lihat di surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Penutup ayat ini pakai ulaika humus shadiqun. Shadiqun artinya orang yang benar, orang yang jujur. Dari awal ayat, sesungguhnya yang namanya orang mukmin hanya, pakai hanya di situ terjemahnya. Yang namanya orang mukmin hanyalah orang-orang yang merasa beriman, percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian dia tidak ragu-ragu. Setelah itu, mereka mau berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah itu tidak harus berarti perang. Kalau kita sholat, itu jihad. Karena sholat itu tidak ringan. Kita sholat 5 kali sehari. Pada saat kita capek, kita harus sholat. Pada saat kita ngantuk, kita harus bangun sholat. Pada saat kita sibuk, kita harus menyempatkan diri untuk sholat. Itu kerja keras. Itu usaha keras. Itu namanya jihad. Nah, ketika kita itu mempunyai harta,
kita rela harta itu kita pakai untuk mengikuti jalan Allah. Misalnya ketika bekerja kita harus tetap melakukan sholat 5 kali. Lalu bekerja di satu perusahaan itu pimpinannya atau pemiliknya melarang orang sholat. Wah, nggak bisa. Aku mesti mencari pekerjaan yang lain. Nah, itu contoh harus bekerja keras untuk sholat saja dia harus rela meninggalkan pekerjaan. Nah, ketika dapat penghasilan juga begitu. Kita seringkali ketika dagang pas waktunya adzan ada tawar-menawar atau negosiasi kontrak misalnya. Lalu terus kita mau nggak segera sholat? Wah, ini sayang nih, ini udah hampir deal bisnisnya. Terus tidak sholatnya ditunda. Nah, itu namanya dia tidak bekerja keras, dia tidak jihad dalam sholat. Nah, ketika kita mau menggunakan harta kita apapun dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dari Allah, itu jihad fisabilillah, kita rela mengeluarkan harta. Misalnya dalam hal kita pergi haji, kita pergi umroh, kita bikin datang ke pengajian. Datang ke pengajian kita harus mengeluarkan uang untuk biaya transportasi. Berapa itu biaya transportasi dari Bintaro ke Menteng itu, ya Mbak Yul ya. Itu kan mengeluarkan biaya. Itu kalau kita rela mengeluarkan biaya itu demi melaksanakan tugas dari Allah, itu berarti kita membuktikan bahwa kita betul-betul beriman. Ya. Kalau kita betul-betul beriman, maka kita lulus dalam ujian. Nah, imannya di mana? Imannya kita itu, misalnya memang harus mengeluarkan harta kita untuk kepentingan ibadah. Terus nanti bagaimana? Tenang aja. Aku ini hidup tidak bergantung pada duit, tapi aku bergantung kepada Allah. Dan aku sudah membuktikan berpuluh-puluh tahun selama ini selalu punya rezeki. Selalu cukup. Tidak perlu aku takut, sekarang aku butuh biaya ini, bayar aja. Bayar aja. Besok gimana? Nanti kan Allah kasih lagi. Nanti kan Allah kasih lagi. Nah, itu bukti percaya kepada Allah, karena orang yang percaya mesti menggantungkan diri kepada Allah, bukan kepada harta. Dan benefit yang lain adalah kalau kita bersedekah itu adalah kesempatan memperoleh kebaikan yang hakiki. Ya, kebaikan yang hakiki. Apa itu kebaikan hakiki? Kalau kita memberi kepada orang lain, maka itu kita berarti memberi manfaat kepada orang lain. Kalau kita memberi manfaat kepada orang lain, maka itu adalah kebaikan. Jadi kebaikan tidak hanya kebaikan untuk diri sendiri, tapi kebaikan juga untuk orang lain. Kalau kita bersedekah juga akan menyenangkan orang lain. Menyenangkan itu baik. Kebaikan yang dimaksud ini sangat luas. Allah menyebutnya di surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Benar yang tadi Mbak Mia. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak memperoleh kebaikan sampai kalian mau menyedekahkan apa yang kalian sukai. Jadi Pak, kelihatan tulisannya itu Ali Imran ayat berapa ya? Ali Imran 92. Oh, ada. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Kalian tidak memperoleh kebaikan sebelum kalian mau menyedekahkan apa yang kalian sukai. Coba, kita sering kali kan punya kecenderungan kalau misalnya bagi-bagi hadiah, beli sarung. Beli 5, 1 untuk diri sendiri, yang 4 dikasihkan siapa. Nanti yang untuk diri sendiri kan dipilih yang harganya lebih mahal, yang lebih bagus. Yang dibagi yang lebih murah. Terus nanti kalau kita punya buah, kita pilih yang seger-seger, kita simpen, yang hampir busuk kita berikan pada orang lain. Nah, ini belum betul-betul kebaikan. Yang namanya kebaikan ya selama kita suka,
itu yang kita berikan. Orang yang kita beri itu nanti juga akan merasakan, kasih buah gitu, wah ini udah hampir busuk nih, ini daripada dia dia khawatir busuk, sebelum busuk kasihkan ke kita. Jadi mereka itu sebenarnya mendapatkan manfaat dengan buah itu, tapi di dalam hati ada judgement bahwa dia tuh memberikan karena khawatir busuk aja, begitu. Begitu pula kalau dikasih pakaian, dia bajunya bagus-bagus, ketika ngasih aku sejelek ini, itu akan menimbulkan rasa kurang senang. Begitu pula memberi makanan kepada pembantu, ya yang kita makan itu kita berikan kepada mereka, bukan yang kita sudah tidak suka lalu kita berikan, ya. Jadi kita akan mendapatkan kebaikan yang besar atau bisa membuktikan bahwa kita orang baik kalau kita mau menyedekahkan yang kita sukai, kita sendiri suka. Berikutnya, keuntungan berikutnya adalah bahwa sedekah itu membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Coba ayat ini, fa'amma man adha. Ini ayat sebelumnya cerita bahwa orang itu ada bermacam-macam. Yang satu yang suka memberi, yang satu lagi yang tidak suka memberi. Nah, bagian yang ini yang suka memberi. Fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang mau memberi dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan mau membenarkan kebaikan-kebaikan, misalnya termasuk surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan dia kepada kemudahan. Artinya Allah akan memfasilitasi kita untuk mendapatkan kemudahan. Kok bisa memberikan kemudahan? Iya, kalau kita suka memberi, berarti kita menolong orang lain. Kalau kita pada saat kita jaya, pada saat kita kaya, kita mau menolong orang lain. Nanti ketika suatu saat kita itu entah karena apa kita menjadi miskin, maka orang lain itu akan rela dengan senang hati menolong kita. Bandingkan orang yang pelit. Orang yang pelit ketika kaya tuh dia pelit, lalu kemudian menjadi miskin, nggak ada orang yang mau membantu. Jadi kalau kita itu rajin memberi, nanti kalau kita rajin menolong orang lain, nanti pada saat kita itu ada kesulitan, nanti insya Allah orang lain akan siap membantu kita. Ya, jadi kebaikan itu antara lain adalah tolong menolong. Kalau ayat berikutnya itu tadi tidak saya cantumkan kalau nggak salah di situ, tidak di situ tadi. Ayat berikutnya di surat Al-Lail, adapun orang yang pelit dan sombong, merasa tidak butuh pada orang lain, dia tidak percaya kepada kebaikan, maka kami fasilitasi kepada kesulitan. Ya. Berikutnya, dengan begitu, kalau kita itu pelit, sebenarnya kita pelit pada diri sendiri. Saya tidak cantumkan di situ ya. Nah, saya lompati aja. Jadi sebenarnya orang yang pelit itu pelit pada diri sendiri. Karena kalau kita bersedekah itu menguntungkan kita. Kalau kita tidak bersedekah berarti kita tidak mau mendapatkan keuntungan pada diri sendiri. Kalau tidak mau mendapatkan keuntungan berarti kita itu mempersulit diri kita sendiri. Benefit yang lain dari sedekah adalah membuat hati kita lembut. Membuat perasaan kita menjadi lembut. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita itu rajin bersedekah, nanti kita itu muncul rasa iba kepada orang yang sedang menghadapi kesulitan. Dan muncul rasa empati. Empati itu tidak bisa dipelajari hanya dengan teori. Yang saya tahu, misalnya, sekolah fakultas kedokteran, itu mesti ada mata pelajaran empati. Karena dokter diharapkan empati, mau ikut merasakan derita orang lain sehingga dia mau menolong. Tapi apakah semua dokter itu berempati?
Belum tentu. Belum tentu. Jadi artinya empati itu tidak cukup dipelajari secara teori. Empati itu harus dilatih. Latihan exercise-nya itu ya dipraktekkan. Ya. Nah, cara praktekannya gimana? Lewat sedekah. Ini Rasulullah mengatakan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah cerita bahwa ada seseorang mengeluh kepada Rasulullah SAW mengenai hatinya kok keras, kok hatiku keras. Hati keras itu apa itu ya? Yang perasaannya tidak mudah tersentuh. Lalu Rasulullah menjawabnya apa? Kalau kamu kepengen hatimu lembut, hatimu lunak, berilah makan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Jadi memberi makan kepada orang miskin itu membuat hati menjadi lunak karena ada empati kepada orang lain. Bagian berikutnya itu usaplah kepala anak yatim. Ini orang-orang suka pemahamannya itu harfiah. Terus kalau ada anak yatim dipegang kepalanya, wah ini biar hatiku lembut. Enggak begitu. Mengusap kepala anak yatim itu artinya menyayangi. Menyayangi. Lah kalau namanya menyayangi tidak cukup hanya mengusap kepala. Menyayangi itu ya bagaimana kehidupan anak yatim itu bisa baik, tidak kekurangan makanan, bagaimana anak itu bisa sekolah dan sebagainya. Ya. Nah, ini jadi intinya adalah bahwa kalau kita bersedekah maka itu bisa membuat hati kita menjadi lembut. Karena kita lalu bisa melihat orang yang bagaimana tidak bisa makan, kemudian ketika kita beri, alhamdulillah menjadi bisa makan. Dia ada anak yang tidak bisa berangkat sekolah karena nggak ada biaya, terus kita beri, dia bisa sekolah, dia menjadi pinter, dia menjadi sarjana. Ya. Saya sebenarnya materinya lebih banyak lagi, mungkin komentar saya agak banyak. Jadi waktunya sudah jam 7.10. Saya khawatir tidak ada waktu untuk tanya jawab. Saya tawarkan, apakah saya menghabiskan materinya atau berhenti di sini tanya jawab, materinya kita lanjutkan minggu depan. Terusin aja, Pak. Apa? Terusin aja? Terusin aja, Pak. Oke. Dan kalau kita bersedekah, kita tuh nggak rugi. Karena apa? Kalau kita bersedekah nanti Allah akan ganti. Memberi nanti kita akan diganti, artinya kita akan menerima. Ya. Kalau kita memberi nanti kita akan menerima. Sebenarnya memberi dan menerima itu mekanisme yang Allah buat untuk alam raya ini. Allah membuat unit-unit di alam raya ini karakternya menerima dan memberi. Pohon. Dia diberi oleh Allah hujan. Jadi pohon itu menerima air. Setelah menerima air, lalu dia tumbuh, lalu dia memberi kepada pihak lain. Daunnya bisa dimakan sebagai sayur, buahnya bisa dimakan, terus kemudian akarnya, bahkan tangkainya juga bisa dimakan, atau kayunya bisa dipakai untuk bangunan. Jadi pohon itu menerima, memberi. Nah, kita menerima dulu apa memberi dulu? Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak ada yang diberikan, bukan? Jadi kita dapat rezeki dulu dari Allah, terus rezeki itu kita bagi kepada orang lain. Kalau ini memberinya lancar, nanti datangnya lagi juga insya Allah lancar. Karena memang karakternya alam raya ini dibuat oleh Allah menerima, memberi, menerima, memberi. Kalau kita menerima tidak mau memberi, mandek di situ. Kemudian kalau kita sudah punya, minta kepada Allah, ya Allah berilah saya rezeki. Allah kan bisa menjawab, lo itu di sakumu itu apa itu? Itu di bangmu itu apa itu? Kan sudah punya. Kalau sudah punya kok minta lagi? Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau memberi, itu akan memperlancar penerimaan kita, memperbanyak penerimaan kita.
Jadi nggak usah ragu-ragu, karena memang itu mekanisme alam yang dibuat oleh Allah. Allah berfirman di surat apa itu Saba ya, di surat Saba ayat 39, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakan bahwa Tuhanku melapangkan rezeki kepada orang yang dikehendaki di antara hambanya dan juga membatasi. Poin saya yang berikutnya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian sedekahkan, maka Allah akan mengganti. Kalau kita diganti itu kan berarti rezeki kita menjadi lebih banyak. Misalnya jatah kita satu hari mendapatkan 200.000 misalnya. Satu hari 200.000. Kalau kita tidak bersedekah ya udah 200.000. Tapi kalau dari 200.000 kita berikan 50.000. Nanti Allah mengganti lagi 50. Ya memang kelihatannya misalnya yang seperti itu lalu dapatnya udah sama-sama 200. Tetapi kan 200 masih plus 50 yang diberikan pada orang lain. Berarti dia seharusnya jatahnya 200 menjadi 250. Ya, jadi kalau Allah mengatakan begitu, ya kita percaya, kita yakini. Kalau kita yakin nanti Allah akan membuktikan itu. Nah, ini sejalan dengan yang tadi bahwa karakternya alam raya itu memang menerima, memberi. Kalau kita tidak mau memberi, maka tidak ada penerimaan dan seterusnya. Benefit berikutnya, kalau kita bersedekah itu pahalanya berlipat-lipat. Berlipat-lipat itu kita sulit membayangkan bagaimana aku bersedekah 100.000 kok bisa mendapatkan berlipat-lipat. Allah memberikan contoh apa yang dilakukan oleh Allah. Coba deh, kamu taruh aja, kamu tanam 1 biji beras, 1 biji gandum. Itu terus kalau dia tumbuh, nanti dia menghasilkan berapa biji beras, berapa butir gandum. Itu bisa 1 biji gandum atau beras, nanti hasilnya menjadi 700. Jadi lihat aja, kamu pekerjaanmu ringan kok, hanya nanam. Terus kemudian Allah yang membuat berlipat-lipat, instan di dunia ini langsung diberi bukti. Nah itu supaya kita punya gambaran, oh ternyata Allah melipat gandakan pahala itu gampang. Nah, itu jadi pahala itu bisa berlipat-lipat. Cuma syaratnya apa? Syaratnya mesti hanya karena Allah atau dalam rangka mencari ridho Allah, bukan untuk pamer, bukan untuk pujian, bukan supaya dipilih menjadi calon bupati atau apapun. Ya, ini ayatnya sudah sangat populer, Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah seperti menanam 1 biji, kemudian tumbuh 7 ulir, setiap masing-masing ulir itu akan menghasilkan 100 biji, sehingga menjadi 700. Nah, kemampuan Allah melipat gandakan pahala itu tidak hanya 700, bisa sampai ribuan. Cuma ini diumpamakan yang kasat mata, yang orang seringkali bisa melihat. Kemudian mengenai pahala sedekah, itu di samping berlipat-lipat, ada juga sedekah yang pahalanya itu mengalir terus. Mengalirnya itu sampai kita sudah meninggal pun pahala itu masih tetap mengalir. Nah ini sudah sangat populer, tidak perlu terlalu panjang, bahwa ketika seseorang itu meninggal, maka amalnya akan putus. Kalau amalnya akan putus itu artinya pahala dari amalnya akan terhenti. Kecuali 3, yaitu sedekah yang mengalir, jariah itu artinya mengalir, sedekah yang mengalir, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan, au waladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan. Sedekah jariah, sedekah yang mengalir, itu misalnya kita sederhana deh, beli karpet.
ditaruh di masjid. Selama orang menggunakan karpet itu untuk sholat, begitu orang itu sholat di situ, kita dapat pahalanya. Nanti ada orang datang sholat di situ, kita dapat pahalanya. Sampai karpet itu tidak dipakai lagi. Misalnya mukena, di sini kok nggak ada mukena atau mukenanya sedikit, terus beli mukena taruh di masjid atau di musola. Terus orang datang nggak bawa mukena kita pakai, kita dapat pahalanya. Jadi pahala itu ngalir. Jadi misalnya habis naruh mukena 10 biji di satu masjid terus mati, pahala dari mukena itu masih tetap jalan. Ya. Jadi di sini dia sudah mati kok masih jalan? Iya, dia mati tapi belum sampai hari kiamat. Kalau sudah hari kiamat itu sudah tidak bisa bertambah lagi pahalanya. Ilmu yang bermanfaat, misalnya mengajar di PPM, kan mengajar bagaimana mahasiswa ini nanti bisa berbisnis dengan baik dan mendapatkan penghasilan yang bagus, terus ekonomi keluarganya baik, bahkan bisa memperbaiki ekonomi negara. Aku ingin melakukan ini karena mencari ridho Allah. Rasulullah mengatakan kemiskinan itu mendekati kekafiran. Kekafiran itu artinya berperilaku bertentangan dengan Allah. Misalnya, sekarang ini begitu ada lockdown, ada karantina, banyak orang-orang yang penghasilannya berhenti sama sekali. Lalu mereka banyak yang tidak tahan, lalu mencuri atau membegal, membunuh orang dan sebagainya. Nah, jadi kalau aku tidak belajar bisnis dengan baik, ekonomi kita tuh hancur, ekonomi negara kita hancur. Kalau ekonomi hancur, kriminalitas itu tinggi. Jadi aku ingin belajar berbisnis dengan baik untuk mengentaskan kemiskinan supaya memberantas kejahatan, dan kejahatan itu dilarang oleh Allah. Jadi aku belajar ini untuk menanggulangi jangan sampai maksiat atau pelanggaran itu merajalela. Mencegah maksiat itu ibadah. Mencegah maksiat itu ibadah. Jadi ketika kita mengajar, meskipun ngajar di PPM, mengajar bagaimana cara berbisnis, bisa berpahala, bisa tidak. Kalau niatnya hanya aku digaji ini untuk ngajar, aku mengajar untuk dapat gaji, ya udah, gak dapat pahala, dapatnya gaji doang. Tapi kalau diniati aku mengajar ingin menyejahterakan seseorang dan keluarganya, dan bahkan menyejahterakan negara karena Allah, karena kesejahteraan itu bisa menanggulangi kejahatan. Kejahatan itu dilarang oleh Allah. Jadi aku mengajar ini dalam rangka sebagian untuk memperkecil kemungkinan kejahatan. Nah, itu dapat pahala. Nggak usah diniati cari gaji. Nggak usah diniati cari gaji, gaji dapat juga. Jadi gaji itu nggak usah diniati. Kalau dari rumah, aku mau kerja supaya dapat gaji, rugi dong. Uang cari gaji itu nggak usah diniati aja juga dapat kok, gitu kan. Makanya nggak usah diniati gaji itu. Yang diniati adalah mencari ridho Allah. Kemudian keuntungan berikutnya adalah bahwa itu tadi dua ya, yang satunya lagi anak yang soleh. Nah, kalau kita mendidik anak dengan baik, nanti ketika kita meninggal, anak kita mendoakan kita, maka kita masih dapat pahala dari anak itu. Jangankan anak itu berdoa untuk kita, anak itu berperilaku baik karena hasil pendidikan kita otomatis dapat. Misalnya, kita didik anak kita untuk sholat, terus ketika dewasa anak itu menjadi orang yang rajin sholat, maka ketika kita sudah meninggal, begitu anak itu sholat kita dapat. Karena dia sholatnya kan kita yang ngajari. Jadi ngajari orang itu kita usahakan sampai dipraktekkan. Ngajari anak sampai dipraktekkan sholat.
kita ngajari misalnya kita ngaji seperti ini Quran mesti. Ya kita usahakan apa yang kita pelajari ini sampai dipraktekkan. Karena nanti kalau sudah dipraktekkan, kita akan mendapatkannya. Nah, ngajari itu kan tidak harus seperti saya ini. Bisa juga kepada temannya, kamu bayar zakat enggak? Kamu mestinya bayar zakat itu. Nah, itu termasuk ngajari. Nah, kalau dia sejak saat itu kemudian dia bayar zakat, dia setiap tahun bayar zakat lagi, kita yang membisikin dia, yang menganjurkan dia tetap selalu dapat. Keuntungan lagi besok ketika di Padang Mahsyar itu lapangan yang luas sekali. Di lapangan yang luas seperti itu, matahari itu tidak ada penghalangnya. Maka orang di Padang Mahsyar itu merasa panas sekali. Bisanya tidak kepanasan hanya kalau ada naungan dari Allah. Nah, naungan itu kira-kira apa? Awan. Nah, kalau orang yang merajin bersedekah, itu nanti akan ada awan yang di atas kita. Jadi pada Mahsyar kita kan nggak bisa milih-milih. Begitu kita bangkit itu, terus kita sudah ada di lapangan yang luas, yang orangnya banyak, kita pindah dari satu tempat ke tempat lain itu sulit. Ya bisa, tetapi jaraknya itu begitu jauh, kalau mencari posisi yang lebih baik itu jauh sekali. Nah, kalau kita sudah di tempat yang nyaman, kita tidak ingin pergi. Kalau di tempat yang tidak nyaman, kita ingin pergi yang nyaman. Untuk pergi ke tempat yang nyaman, perjalanannya itu berat. Karena batu-batu tajam, kakinya tidak pakai alas, dan itu panas sekali. Nah, maka Allah memberi naungan berupa awan. Berupa awan itu tidak mustahil. Di dalam kehidupan ini sudah dibuktikan waktu Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Nabi, dia umur 20-an begitu, dia berdagang membawa dagangannya Ibu Khadijah, belum nikah waktu itu. Terus Ibu Khadijah punya pembantu namanya Maisarah. Maisarah itu laki-laki. Terus Ibu Khadijah menugasi Maisarah, coba kamu temenin ini Muhammad. Terus ketika pulang, Maisarah ditanya, bagaimana apa yang kamu alami bersama dengan Muhammad? Wah, luar biasa. Dia disukai orang, membeli gampang menawar. Dan kalau dia menjual itu laris sekali. Karena dia jujur. Apalagi Maisarah itu kagum. Setiap kali perjalanan dari Mekah menuju ke Syam, itu di perjalanan itu tidak pernah kepanasan matahari. Selalu ada awan. Jadi awannya mengikuti perjalanan Nabi. Pulang juga begitu. Nah, sejak saat itu Ibu Khadijah sudah nangkep, ini orang luar biasa ini. Ini orang luar biasa. Makanya Ibu Khadijah meskipun lebih tua, dia kepingin melamar. Ibu Khadijah yang melamar Nabi Muhammad, mau enggak kamu menjadi suamiku? Karena ini orang istimewa. Nah, itu termasuk yang mendapatkan naungan besok di akhirat. Kalau itu tadi kan Nabi Muhammad di dunia saja dapat. Nah, kalau kita kepingin besok di akhirat di Padang Mahsyar, rajin bersedekah. Ada hadis Nabi yang panjang yang menyatakan bahwa besok ada 7 kelompok orang yang mendapatkan naungan di Padang Mahsyar. Pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Rasulullah menyebut 7 itu. Salah satu yang disebut adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang bersedekah dengan pemberian sedekah secara rahasia, secara sembunyi-bunyi, ibaratnya tangan kanannya itu memberi, tangan kanan kirinya sendiri nggak tahu. Ini ibarat ya. Jadi bersedekah orang terdekatnya sendiri nggak tahu. Ada beberapa orang yang bersedekah istrinya tuh nggak tahu. Ada contoh
Istri saya tuh punya teman, suaminya meninggal. Begitu meninggal, ya udah nggak punya penghasilan. Tapi satu saat datanglah seorang tamu, ya dia merasa kasep karena tidak sempat layat waktu suaminya ibu ini meninggal. Terus dia cerita bahwa dia anak yatim dulunya yang dibantu oleh suaminya. Dan dia dibantu sampai berbisnis. Sampai dia bisa berbisnis reparasi atau membersihkan servis AC. Terus dia bilang, "Ibu, saya karena dulu banyak dibantu oleh Bapak, perusahaan ini saya serahkan kepada Ibu. Perusahaannya saya serahkan, karyawannya semua ikut Ibu, administrasinya tinggal Ibu melaksanakannya. Jadi promosinya segala itu semua sudah jalan." Terus dia berarti mendapatkan penghasilan yang rutin dari perusahaan itu. Nah, itu suaminya bersedekah, istrinya sendiri nggak tahu. Loh, kok ada itu? Kok saya nggak pernah tahu? Gitu. Nah, orang yang semacam itu insya Allah besok di Padang Mahsyar mendapatkan naungan. Manfaat lagi, bukan hanya itu. Setelah dari Padang Mahsyar kan kita dihisab, diminta pertanggungjawaban. Sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Nah, sedekah itu bisa menghalang-halangi kita dari masuk neraka. Begitu hebatnya sedekah. Rasulullah mengatakan, "Ittaqun nar walau bisyaqi tamrah." Jagalah dirimu dari neraka. Jadi ittaqu itu takwa, tapi takwa itu sebenarnya menjaga diri. Jagalah dirimu terhadap neraka. Walau bisyaqi tamrah, meskipun dengan separuh kurma. Jadi ada cerita seorang yang suka banyak durhaka, dia lagi makan kurma, separuh yang dimakan, kemudian ada orang yang kelaparan meminta yang separuh diberikan kepada dia. Sedekahnya dia yang separuh kurma ini bisa menyelamatkan dia dari neraka. Nah, jadi bahasanya Rasulullah, "Ittaqun nar walau bisyaqi tamrah." Jagalah dirimu terhadap neraka meskipun dengan sarana separuh kurma. Kalau tidak punya kurma gimana? Faman lam yajid fabikalimatin thayyibah. Ya sudah, kalau nggak punya apapun yang disedekahkan, ngomongnya saja yang bagus. Jadi pembicaraan, percakapan yang bagus itu nilainya sama dengan sedekah. Nah, kalau sudah terjaga dari atau terhambat dari neraka, maka kesempatannya tidak ada lain adalah masuk surga. Nah, Rasulullah mengatakan, "Man anfaqa zawjaini nudiya fil jannah, ya Abdullah, hadza khair, faman kana min ahli shalah du'iya min babi shalah, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babi sadaqah, wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan." Rasulullah mengatakan, siapa yang memberi nafkah kepada dua istri ini jangan buru-buru negatif ya. Wah, ini berarti Rasulullah ngajari poligami. Lihat konteksnya dulu. Konteksnya zaman dulu itu kan seringkali orang-orang kafir Makkah menyerbu ke Madinah. Berarti perang. Kalau perang itu ada yang mati. Yang mati itu meninggalkan istri dan anak. Maka kalau punya istri satu, itu berarti membantu wanita untuk mendapatkan nafkah. Nah, konteksnya saat itu kan tidak seperti zaman sekarang. Kalau sekarang ini kan umumnya kita tuh perempuan pada bekerja. Zaman dulu lapangan kerjaan itu tidak banyak. Wanita itu umumnya ya di rumah. Hanya sedikit yang punya bisnis seperti Ibu Khadijah. Itu hanya sedikit. Ada istri Rasulullah yang juga berbisnis seperti Zainab. Dia tuh pekerjaannya menyamak kulit. Nah, itu sedikit orang yang punya penghasilan semacam itu. Maka kalau punya istri satu berarti menolong satu orang.
Kalau punya istri 2, berarti dia menolong 2 orang. Menolong 1 orang dan menolong 2 orang itu bagusan mana? Kan bagusan menolong 2 orang. Jadi kalau ada orang poligami, jangan buru-buru kita lihat negatif. Konteks orang berbeda-beda. Ada orang yang terpaksa kawin lagi karena lihat situasi, ya udah aku kepengen menolong dia, caranya gimana? Dinikahi aja. Ya tentu yang tidak baik itu kawin lagi hanya karena menuruti hawa nafsu. Tidak itu. Ini konteksnya Rasulullah mengatakan siapa yang memberi nafkah kepada 2 istri, maka dia akan dipanggil dari surga melewati pintu sedekah. Jadi ya Allah, enak sekali jadi suami ini kalau dia betul-betul melaksanakan tugasnya memberi nafkah. Jadi setiap hari memberi nafkah pada istri, memberi kepada anak, itu semua nilainya sedekah. Dan sedekah kepada istri pahalanya lebih besar daripada memberi sedekah kepada orang lain. Karena apa? Sedekah kepada istri itu kan berarti pahalanya 1 sedekah, yang kedua menjaga supaya kekeluargaan ini utuh. Berarti silaturahim. Ya, jadi pahalanya 2, pahala sedekah dan silaturahim. Aduh, ini saya lihat sudah pada menengok-nengok jam, ternyata sudah jam 7.34. Ya, dan ini PPM-nya sudah mau mulai masuk. Jadi kita sampai di sini. Kalau ada yang bertanya, mungkin 1 kali ya. Tadi saya teruskan kan karena maunya diteruskan saja. Gimana? Ada pertanyaan? Ya.